Bab 316, Kemenangan Mutlak, Hati Iblis. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. 7 hari berlalu, dan panggung pertempuran menggelar pertempuran terbesar yang pernah terlihat dalam waktu yang lama. Zhu Keibei dengan tegas menantang Fang Yuan, yang pertama adalah seorang ahli senior yang berpengalaman, ketenarannya mengakar kuat di kota itu. Yang terakhir adalah bintang yang sedang naik daun dalam 2 tahun terakhir, bersinar seperti langit malam, seorang ahli muda dari generasi yang lebih baru. Selain kegembiraan pertempuran ini, tepat sebelum ini, Bai Ningbing dan Yan Tu bertarung, yang dengan sempurna mengarah ke klimaks ini. Setelah 7 hari beredar, seluruh kota klan Sang bersemangat atas pertandingan ini. Jadi, di panggung pertempuran hari ini, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Panggung pertempuran juga sengaja mempromosikan pertempuran ini, membuatnya berubah menjadi acara besar. Orang yang bertanggung jawab atas panggung pertempuran Sang Chiwen memperoleh peningkatan besar pada pendapatan bisnisnya dan sangat bahagia beberapa hari terakhir. Sebelum pertempuran dimulai, orang-orang sudah mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Akankah ahli yang lebih berpengalaman Zhu Keibei menang, atau akankah Fang Zheng mengatasi rintangan? Beberapa orang membicarakan hal ini. Pertarungan antara seorang veteran dan bintang yang sedang naik daun merupakan topik yang populer untuk dieksplorasi. Mereka berdua adalah Master Gu jalur kekuatan, ini adalah pertarungan kebangkitan jalur kekuatan. Banyak Master Gu jalur kekuatan merasa bangga, memiliki antisipasi yang kuat terhadap pertarungan ini. Di mata mereka, ini memiliki arti yang besar bagi mereka. Tidak peduli apapun, Fang Zheng harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, Gu yang telah mengerahkan seluruh tenaganya akan diambil oleh Zhu Keibei. Fang Zheng hanya berada di tingkat 3 tahap tengah, meskipun dia sangat mahir dalam bertarung, kultivasinya bahkan lebih rendah dari Bai Ningbing, belum lagi kontrasnya dengan Zhu Keibei. Setelah puluhan pertarungan, kekuatan Fang Yuan tidak dapat disembunyikan lagi. Kebanyakan orang tidak berpikir dia bisa menang, karena perbedaan kultivasinya terlalu besar. Fang Zheng ada di sini. Seseorang berteriak. Fang Yuan berjalan perlahan, memasuki panggung pertempuran dengan ekspresi damai. Ini adalah panggung pertempuran berukuran super, medan hutan batu hitam. Fang Zheng berdiri di tengah panggung, melipat tangannya dan melihat sekelilingnya. Pilar-pilar batu hitam, tebal dan kuat, ditempatkan di seluruh medan hutan. Di luar, orang-orang berkerumun dan mengelilingi panggung sepenuhnya. Ini adalah jumlah orang terbanyak yang pernah dilihat Fang Yuan dalam satu pertempuran selama 2 tahun pertempurannya. Fang Yuan tahu dengan jelas, Sang Xinqi dan Wei yang ada di antara kerumunan, bahkan Bai Ningbing ada di sini, tetapi menyamar. Dia bahkan mendengar Sang Xinqi mengatakan bahwa beberapa tuan muda klan Sang ada di sini. Ini mengingatkannya pada pertempuran pertamanya. Saat itu, hampir tidak ada penonton, Fang Yuan masih bukan siapa-siapa. Namun sekarang, dia sudah terkenal, telah menjadi seseorang yang menarik perhatian. Ini adalah pertempuran terakhir. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Warisan 3 raja akan dimulai, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk bepergian, tidak ada waktu tersisa. Setelah memenangkan ini, dia masih harus membantu Sang Xinqi dan menjadikannya tuan muda. Itu penting untuk rencana masa depannya. Hari ketika Sang Xinqi menjadi tuan muda adalah hari ketika Fang Yuan meninggalkan kota klan Sang. Mengenai identitas rahasia Zhu Keibei dan Yan Tu, yang lain tidak mengetahuinya tetapi Fang Yuan tahu dengan jelas. Selama seseorang mendominasi panggung pertempuran, mereka akan menjadi tetua eksternal klan Sang. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mendominasi panggung pertempuran. Identitas tetua eksternal klan Sang mungkin menjadi impian banyak orang. Burung pipit membuat sarang di rumah, hanya elang yang dapat membangun sarang mereka di samping tebing. Bukan hanya tetua klan eksternal klan Sang, Fang Yuan tidak memiliki minat apapun bahkan pada posisi pemimpin klan Sang. Semua peran ini, meskipun mulia, adalah rantai ketenaran dan kekayaan. Kasihan, di antara mereka yang hidup di alam fana, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah terikat rantai ini. Zhu Keibei juga muncul di panggung. Tubuhnya seperti menara, ekspresinya seperti baja. Dia memiliki kerangka tubuh yang besar dan otot yang lebih padat, itu memberi orang perasaan menindas yang kuat. Dalam ingatan kehidupan Fang Yuan sebelumnya, pada pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian, Zhu Keibei juga tampil hebat. Dia membunuh banyak Master Gu iblis yang mapan,
dan merupakan salah satu jenderal yang cakap dari Sang Yanfei. Dalam dirinya, aura peringkat 4 mengalir. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah memberikan tekanan mental pada Fang Yuan. Dalam hal kultivasi, Fang Yuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia adalah tahap puncak peringkat 3, tetapi menggunakan Gu penyembunyian napas, jadi di permukaan, dia adalah tahap tengah peringkat 3. Tetapi bahkan jika kultivasinya lebih rendah, lalu kenapa? Hehehe, Fang Yuan menyipitkan matanya bersinar dengan cemerlang. Beberapa hari yang lalu, dia telah berhasil menyempurnakan Gu itu, dan peluangnya untuk menang meningkat menjadi 60%. Meskipun lawannya kuat, Fang Yuan yakin akan menang. Ini bukan rasa percaya diri yang berlebihan atau kesombongan, dan tentu saja bukan kesombongan, tetapi sikap. Hati yang jahat, tidak boleh kalah, tidak boleh jatuh, harus menang dengan cara apapun. Bahkan dengan peluang menang kurang dari 10%, bahkan tanpa peluang menang, dia harus memiliki sikap kemenangan mutlak. Bagi seorang Gu Master yang jahat, jika mereka gagal, itu akan membawa bencana. Jadi, dia harus berhasil menang setiap saat, tidak ada, bagaimana jika. Pengalamannya selama 500 tahun memungkinkan Fang Yuan mengembangkan pola pikir seperti itu. Pemenang mengambil semuanya, menginjak mayat orang lain dan memanjat lebih tinggi, naik ke puncak. Hanya aku yang bisa mengecewakan dunia, apapun keadilan dan integritas, ketenaran, kekayaan dan kecantikan, kebencian dan kebaikan, itu semua tidak akan menjadi hambatan tetapi hanya alat untuk digunakan. Disinilah Fang Yuan berbeda dari Bai Ningbing. Bai Ningbing memiliki hati untuk mengejar kemenangan, tetapi Fang Yuan memiliki hati kemenangan mutlak. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan kematian tidak akan menundukkan hati iblisku. Zhu Keibei berjalan menuju Fang Yuan, berdiri diam dan tetap diam. Dia tidak suka berbicara, begitu pula, Fang Yuan benci omong kosong. Keduanya saling memandang, mengabaikan suara-suara di luar, yang satu dengan tatapan besi yang tegas, sementara yang lain memiliki pupil seperti jurang gelap. Ding, saat bel berbunyi, pertempuran dimulai. Upaya habis-habisan Gu. Dalam sekejap, cahaya meledak dari mata Fang Yuan, dan dia menyuntikkan esensi purbanya, menyebabkan hantu kuda muncul di belakangnya. Kuda itu mengangkat kepalanya saat menyerang. Dengan kekuatan seekor kuda di dalam dirinya, Fang Yuan mengaktifkan Gu tabrakan vertikal. Swoosh! Dia menyerang ke arah Zhu Keibei, kecepatannya secepat kuda yang berlari kencang. Tetapi ketika dia sampai di Zhu Keibei, hantu kuda itu menghilang, dan berubah menjadi hantu babi hutan. Babi hutan itu memiliki mata merah tua, saat taringnya menusuk ke depan, memancarkan aura yang ganas. Kekuatan kuda membuat serangan lebih cepat, sementara kekuatan babi hutan membuat dampak pukulan lebih kuat. Fang Yuan sudah dapat menukar hantu binatang buasnya sesuka hati sekarang. Melihat Fang Yuan datang padanya, Zhu Keibei membuka mulutnya tanpa emosi. Mulutnya penuh dengan gigi putih bersih, pada saat ini, dua taring tumbuh dengan cepat, keluar dari mulutnya saat dua gading gajah muncul. Taringnya membengkok ke dalam, ujungnya yang tajam dan melengkung menusuk dada Zhu Keibei. Namun, tidak ada darah di lukanya, sebaliknya, baju besi putih bersih terbentuk di area kontak. Seperti lapisan es berwarna susu, baju besi itu dengan cepat terbentuk di tubuh bagian atasnya. Fang Yuan datang dengan gagah. Waktu yang tepat, Zhu Keibei tidak menghindar tetapi malah melangkah maju, membungkukkan pinggangnya sedikit dan menerima serangan Fang Yuan secara langsung. Bam! Suara benturan keras, dan bahu keduanya bertabrakan. Fang Yuan mundur 5 langkah, sementara Zhu Keibei terpental. Hal ini menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Keibei bukan tandingan Fang Zheng. Gu yang mengerahkan seluruh tenaganya benar-benar terlalu kuat. Aneh, mengapa Fang Zheng memiliki kultivasi tingkat puncak peringkat 3? Begitu Fang Yuan menyerang, efek Gu penyembunyian napas tertimpa, dan aura tingkat puncak peringkat 3-nya terekspos, seperti yang segera disadari banyak orang. Zhu Keibei menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, tetapi itu segera menghilang. Dia bangkit dari tanah, tidak mengalami banyak kerusakan. Hanya pelindung bahunya yang retak dan patah. Namun, retakan ini segera menghilang. Pelindung itu terus memanjang, setelah beberapa saat, lengan dan pinggangnya tertutup. Ini adalah efek pelindung gading yang selama ini digunakan Zhu Keibei.
Gu pelindung gading, Gu tingkat 4 dengan pertahanan yang kuat. Namun, kelemahannya adalah, ia membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan tidak memiliki kelenturan. Setelah pertempuran berakhir, Master Gu harus menghancurkannya sendiri. Fang Yuan menggerakkan bahunya, merasakan sedikit sakit. Sebelumnya, dia tidak menggunakan Gu perisai emas, hanya kombinasi kulit perunggu, tulang besi, dan urat baja, yang membuat pertahanannya luar biasa. Kekuatan memengaruhi diri sendiri dan musuh, ada persyaratan besar dalam hal pertahanan untuk seorang Master Gu yang kuat. Serangan sebelumnya hanyalah ujian kecil. Zhu Keibei ini memiliki kekuatan fisik yang hebat, sejak kelahiran kembaliku, dia adalah lawan terkuat yang pernah kuhadapi. Dia adalah musuh dengan kekuatan fisik dan pertahanan yang hebat. Tatapan Fang Yuan gelap dan menakutkan saat dia menerkam lagi. Bam bam bam, keduanya bertukar pukulan, mendaratkan pukulan mereka setiap saat, karena Zhu Keibei berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Fang Yuan tentu saja tidak memberinya kesempatan untuk terus tumbuh, karena baju besi gading itu pecah berkali-kali dari tangan besi Fang Yuan, tidak dapat mencapai bentuk lengkapnya. Namun, kekuatan Zhu Keibei semakin kuat, di awalnya ditekan, tetapi mulai diikat dengan Fang Yuan. Itu tidak mengejutkan, Fang Yuan tahu dari informasi Zhu Keibei bahwa dia memiliki Gu kekuatan kebiasaan peringkat 4. Gu upaya habis-habisan telah punah sejak lama, sehingga untuk menggantikannya, Master Gu jalur kekuatan saat ini menciptakan Gu kekuatan kebiasaan. Peringkat yang lebih rendah dari Gu kekuatan kebiasaan adalah Gu kekuatan penyimpanan peringkat 3. Kekuatan penyimpanan Gu dapat menyimpan energi, dan melepaskannya perlahan-lahan dalam serangan demi serangan. Namun, butuh waktu untuk melakukannya, dan selama periode tersebut, Master Gu tidak dapat bergerak sama sekali. Sehingga tidak umum digunakan. Namun pada tingkat 4, setelah kekuatan penyimpanan Gu disempurnakan menjadi kekuatan kebiasaan Gu, kelemahan ini dihilangkan. Kekuatan kebiasaan Gu setelah aktivasi, akan menyebabkan kekuatan Zhu Keibei terakumulasi dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, ia diizinkan untuk bergerak bebas. Bam! Tinju Fang Yuan mendarat di dada Zhu Keibei, sementara telapak tangan Zhu Keibei menebas bahu Fang Yuan. Keduanya mundur 6 langkah, kali ini seri. Namun, tinju Fang Yuan mati rasa. Sebaliknya, dada Zhu Keibei ditutupi oleh baju besi gading, dan hanya ada beberapa retakan di atasnya. Seiring berjalannya waktu, Zhu Keibei terus bergerak, dan baju besi gading itu menjadi lebih tebal, menyebabkan kulit Zhu Keibei menjadi sangat tebal. Kekuatan Zhu Keibei mulai terlihat. Dia tidak hanya memiliki esensi purba emas kuning peringkat 4, dia juga memiliki cacing Gu peringkat 4. Baju besi gading itu saja dapat menyaingi urat baja, tulang besi, dan kombinasi kulit perunggu Fang Yuan kaitan, serangan telapak tangan, tusukan siku, tendangan. Fang Yuan dan Zhu Keibei bertarung secara langsung, bertukar jurus demi jurus. Pukulan dan tendangan saling beradu, menghasilkan getaran hebat. Keduanya bergerak sambil saling memukul, batu atau pohon apapun yang mereka pukul akan roboh dengan suara keras. Fang Zheng sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lambat laun, para penonton memahami situasinya. Untuk menghadapi Zhu Keibei, seseorang harus menjatuhkannya sesegera mungkin dan tidak memberinya waktu. Seseorang mendesah. Zhu Keibei memiliki kekuatan Gu yang biasa, kekuatannya bertambah semakin lama ia tetap aktif. Mudah bagimu untuk mengatakannya, siapa yang bisa menjatuhkannya di awal. Ia memiliki kultivasi tingkat 4, Gu baju besi gading, dan pengalaman pertempuran yang melimpah. Mampu melawannya sejauh ini, Fang Zheng bisa dikatakan cukup hebat. Bai Ningbing menyaksikan pertandingan itu dengan tenang dari antara kerumunan. Ia telah mengalami tekanan yang dialami Fang Yuan saat ini. Hanya mereka yang secara pribadi bertarung melawan Master Gu tingkat 4 yang akan mengetahui kesenjangan besar antara tingkat 3 dan tingkat 4. Kakak Heitu, Sang Xinchi mengepalkan tangannya erat-erat, matanya yang indah mengikuti Fang Yuan. Alis Wei yang berangsur-angsur berkerut. Melolong. Tiba-tiba, raungan binatang buas meledak. Hantu naga gajah tiba-tiba bangkit di belakang Zhu Keibei, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Naga gajah mengacu pada gajah besar yang memiliki darah naga. Fisiknya lebih besar dari mamut, itu adalah binatang yang sangat besar. Jika singa dan harimau menemukannya, mereka akan memutarbalikkannya dan tidak berani menyerang. Ada kemungkinan besar untuk mendapatkan Gu kekuatan besar naga gajah dengan membunuh jenis binatang buas ini.
Gu kekuatan besar naga gajah adalah Gu tingkat 4, sedangkan Gu kekuatan kuda berlari kencang, Gu tenaga kerja banteng hijau, dan Gu lain yang digunakan oleh Fang Yuan hanya tingkat 3. Sejak Zhu Keibei menjadi Master Gu tingkat 4, dia telah menggunakan 3 Gu kekuatan besar naga gajah dan menciptakan 3 hantu binatang untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia meninju dengan kekuatan naga gajah. Pupil mata Fang Yuan mengecil dengan cepat. Di saat kritis ini, dia dengan cepat mengangkat kedua tangannya. Berusaha sekuat tenaga Gu, kekuatan kura-kura batu. Sebuah hantu kura-kura besar muncul di belakangnya. Dorong, tinju seukuran mangkuk milik Zhu Keibei menghantam lengan Fang Yuan dengan kejam. Sebuah kekuatan besar muncul dari benturan itu, Zhu Keibei hanya mundur selangkah sementara Fang Yuan terlempar. Hantu kura-kura batu runtuh dengan suara keras, sementara hantu naga gajah terbang lebih tinggi ke langit. Kekuatan kura-kura batu jelas bukan tandingan kekuatan naga gajah. Fang Yuan terlempar sejauh hampir 30 langkah dan menabrak 2 pilar batu sebelum akhirnya berhenti. Fang Yuan kembali ke posisinya dan menggoyangkan lengannya yang sakit dan mati rasa. Dia mungkin terlihat menyedihkan tetapi tidak terluka sedikitpun. Kombinasi tulang besi, urat baja, dan kulit perunggu memberinya pertahanan yang sangat kuat. Zhu Keibei meninju dengan kekuatan seekor gajah naga. Di luar panggung, banyak penonton berteriak kaget. Dia telah menggunakan kekuatan kebiasaan Gu sejak awal dan sekarang kekuatannya telah menjadi sangat tinggi. Ini masih hanya kekuatan seekor gajah naga, senior Zhu Keibei memiliki total 3 hantu gajah naga di dalam dirinya. Aku pernah melihatnya menyerang dengan kekuatan 3 gajah naga, dia langsung menghancurkan tengkorak lawannya. Fang Zheng tidak dapat menahan Zhu Keibei. Zhu Keibei menyerang dengan kekuatan gajah naga adalah awal dari dominasinya dalam pertandingan ini. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia menyerang Zhu Keibei sekali lagi. Keduanya bertukar gerakan lagi. Esensi purba perak salju terus mengalir ke dalam Gu yang mengerahkan seluruh tenaganya. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, dan ular piton hitam, 8 hantu binatang melintas satu demi satu. Setelah Gu kekuatan kura-kura batu, Fang Yuan telah menggunakan Gu kekuatan purba gajah putih dan Gu kekuatan melingkar ular piton hitam untuk mendapatkan hantu gajah putih dan hantu ular piton hitam. 8 hantu binatang adalah batas tubuh Fang Yuan. Jadi setelah menggunakan Gu kekuatan melingkar ular piton hitam, dia tidak lagi menggunakan Gu kekuatan lainnya. Di atas panggung, Fang Yuan melepaskan serangkaian serangan, pukulannya menembus angin dan sangat keras. Kekuatan ofensif yang mengerikan seperti itu menimbulkan rasa takut pada para penonton. Zhu Keibei baru saja mengeluarkan kekuatan hantu naga dan kekuatannya sekarang kembali seperti sebelumnya. Gu kekuatan kebiasaan mulai mengumpulkan kekuatan sekali lagi. Memanfaatkan kesempatan itu, Fang Yuan mulai mengerahkan seluruh tenaganya, segera mengambil kembali inisiatif. 8 hantu binatangnya melintas terus-menerus di udara, sementara hantu naga gajah hanya muncul sesekali. Namun, setiap kali hantu naga gajah muncul, itu akan membuat Fang Yuan terbang. Seiring berjalannya waktu, luka-luka Fang Yuan semakin banyak, kulit perunggu tidak dapat menahan kekuatan Zhu Keibei yang luar biasa dan terluka. Seluruh tubuh Zhu Keibei ditutupi dengan lapisan baju besi gading, jadi meskipun ada banyak bekas luka dan retakan di atasnya, dia berdiri tegak sejak awal, seperti menara besi yang berdiri tegak di bumi. Setelah beberapa saat, ada kesempatan. Zhu Keibei membuat kesalahan yang sangat kecil yang mungkin hanya muncul sekali dalam bulan biru. Fang Yuan memanfaatkan kesempatan singkat ini dan tiba-tiba bergerak ke punggung Zhu Keibei dan memukulnya. Hantu beruang coklat. Jika kekuatan yang sangat besar dan berat ini menyerang, Zhu Keibei pasti akan menyemburkan banyak darah. Zhu Keibei tidak punya waktu untuk menghentikannya sehingga dia bisa berbalik dan menyapu lengannya. Melolong. Tiba-tiba, ada trompet gajah. Hantu naga gajah muncul dan sepenuhnya menekan hantu beruang coklat. Fang Yuan malah terlempar. Ini adalah yang ke-8 kalinya. Frekuensi kemunculan hantu naga gajah menjadi lebih sering. Ketika tidak muncul, Fang Yuan sedikit berinisiatif. Tetapi begitu muncul, tidak ada hantu Fang Yuan yang cocok dengannya. Hantu binatang Fang Yuan semuanya adalah binatang buas biasa, tetapi naga gajah memiliki jejak garis keturunan naga di dalamnya dan dianggap sebagai binatang yang bermutasi. Setelah 1 jam sejak pertandingan dimulai, melolong,
Dua hantu naga gajah muncul pada saat yang sama di belakang Jukai Bei. Kedua tinjunya menghantam dada Fang Yuan dengan kejam dan membuat Fang Yuan terlempar jauh. Fang Yuan menyemburkan seteguk darah ke udara dan penglihatannya bergetar. Buk 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 buk. Dia menghancurkan 5 pilar batu sebelum jatuh ke tanah, debu mengepul dan menutupi tubuhnya. Sangat menyedihkan. Banyak mata Master Gu berkedut melihat pemandangan ini. Keadaan Fang Yuan saat ini terlalu mengerikan. Hantu binatang tingkat 3 bukanlah tandingan hantu naga gajah tingkat 4. Petik 2. Fang Zheng mungkin memiliki Gu upaya habis-habisan, tetapi dia hanya dapat menggunakan satu hantu binatang dalam satu waktu. Sebaliknya, Gu kekuatan kebiasaan Jukai Bei jauh lebih baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu upaya habis-habisan adalah Gu legendaris tetapi sebenarnya lebih rendah dari Gu kekuatan kebiasaan biasa. Seseorang berteriak kaget. Tak lama kemudian, seseorang menjelaskan, ini bukan masalah Gu yang bekerja keras, tetapi masalahnya ada pada Fang Zheng. Fang Zheng memiliki kekuatan 8 binatang buas di dalam dirinya, mereka seperti kendi air besar tetapi saluran keluarnya hanya pipa bambu kecil. Gu yang bekerja keras dapat membuat pipa bambu kecil ini mengeluarkan air dengan kecepatan tinggi, sementara Gu yang memiliki kekuatan biasa seperti ember yang perlu mengambil air dari kendi air. Gu yang bekerja keras memungkinkan aliran air tipis yang terus-menerus, sementara Gu yang memiliki kekuatan biasa terakumulasi sebelum meletus. Kakak Heitu, jantung Sang Xinchi berdegup kencang dan dia merasa tercekik saat melihat sosok Fang Yuan yang tertutup debu. Namun, tak lama kemudian, para penonton melihat sosok hitam perlahan berdiri dari dalam asap. 3 tulang rusuk patah, dan tampaknya ada pendarahan dalam. Serangan yang sangat kuat. Rasa sakit yang hebat menyerang Fang Yuan, tetapi sudut bibirnya malah tersenyum. Dia memiliki tekad baja, apa sedikit rasa sakit ini? Apa sedikit luka ini? Niat bertarungnya meningkat dengan rasa sakit seperti api yang membakar. Darahnya mendidih seperti air mendidih. Jenis pertempuran ini adalah yang paling memuaskan. Itu hanya menarik ketika mengalahkan musuh yang begitu kuat. Hehehe, hahaha. Fang Yuan berdiri dari dalam debu dengan kepala tegak dan mulai tertawa tanpa henti. Apa yang dikatakan Fang Zheng? Dia tampaknya tertawa. Apakah otaknya dirusak oleh Jukai Bei? Karena penghalang di sekitar panggung, para penonton tidak dapat mendengar dengan jelas. Jukai Bei, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh sejak awal pertempuran, memiliki perubahan dalam ekspresinya untuk pertama kalinya setelah dia mendengar tawa gila Fang Yuan. Anak ini, ekspresinya berubah muram saat dia merasakan perasaan yang akrab sekaligus aneh dari tawa itu. Dengan sedikit berpikir, dia segera menyadari. Ini adalah aura jalur iblis. Niat membunuh setajam pisau, keinginan gila untuk menghancurkan dunia, kesombongan yang memandang rendah dunia, kekejaman yang menginjak-injak semua makhluk hidup. Tawa ini tampaknya telah membuat Jukai Bei kembali ke masa lalu. Masa lalu yang menyakitkan dan tak tertahankan. Dia harus terlibat dalam pembantaian hampir setiap hari seolah-olah berjalan sendirian dalam kegelapan yang tak berujung, tanpa seorang pun untuk diajak bicara, kesepian tak berujung yang ditekan menjadi ketakutan, kehidupan di jalan setan yang lebih buruk dari kematian. Anda harus terus maju dan Anda harus terus menang. Itu seperti berjalan di atas tali baja di antara tebing, saraf Anda meregang hingga batasnya dan Anda tidak punya waktu untuk bersantai. Dengan hanya satu kekalahan, Anda bisa jatuh ke dalam jurang, dikirim ke kutukan abadi. Jukai Bei muak dengan kehidupan seperti itu sehingga dia menyerah pada nasibnya dengan klan Sang dan menjadi tetua tersembunyi. Tahun-tahun ini, dia merasa seperti orang yang telah naik ke darat setelah berjuang dan hampir tenggelam di lautan kepahitan. Dia sudah berdiri di tepi pantai, tetapi tawa Fang Yuan bagaikan air pasang yang membuatnya menoleh ke arah lautan kepahitan. Tawa ini membangkitkan sedikit rasa takut dalam diri Jukai Bei. Aku tidak bisa kembali ke masa laluku. Aku tidak ingin memikirkan masa lalu. Aku telah membuka lembaran baru, aku telah memulai hidup baru, aku sudah menjadi anggota jalan yang benar. Yang benar tidak bisa hidup berdampingan dengan yang jahat. Wajah Jukai Bei bergetar untuk menampakkan ekspresi yang menyeramkan, dia merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Fang Yuan dari lubuk hatinya. Naga bepergian, harimau melangkah, go. Jukai Bei mengambil inisiatif untuk menyerang, ia mengambil langkah lebar seperti seekor harimau atau naga dan menyerbu ke dalam debu. Setiap langkahnya diiringi teriakan naga dan auman harimau.
Ini adalah langkah harimau perjalanan naga tingkat 4 dan memungkinkan Zhu Bei bergerak cepat. Ini juga mirip dengan Gu tabrakan pengisian dan menggunakan kekuatan pengisian dan tabrakan untuk mengeluarkan kekuatan Zhu Bei yang tersimpan. Zhu Bei menyerbu dengan ganas ke dalam debu, langsung menuju Fang Yuan. Lolong, hantu naga gajah muncul lagi. Itu hanya satu hantu dan bukan dua hantu. Namun, ini sudah cukup untuk menekan Fang Yuan. Fang Yuan tidak menghindarinya dan menghadapinya secara langsung, hantu kura-kura batu membubung di belakangnya. Keduanya bertabrakan dengan keras. Tabrakan itu menciptakan gelombang angin yang dahsyat, meniup debu. Zhu Bei tampak tercengang saat dia mundur 5 langkah, sementara Fang Yuan tidak bergeming sedikit pun. Hanya ada kebingungan di luar panggung. Apa yang sebenarnya terjadi? Adegan ini melampaui harapan hampir semua orang. Itu adalah kekuatan kura-kura batu yang sama melawan kekuatan naga gajah, tetapi mengapa hasilnya sama sekali berbeda? Zhu Bei menggertakkan giginya saat ia menerkam ke depan lagi. Bang! Suara keras. Ia terlempar oleh Fang Yuan seperti karung pasir sebelum jatuh ke tanah. Ia bangkit dengan susah payah dan menatap tajam ke arah ruang di atas Fang Yuan. Di udara, hantu beruang coklat dan hantu babi hutan perlahan menghilang. Menggunakan dua hantu binatang sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Ini bertentangan dengan akal sehat. Terdengar teriakan kaget dan khawatir dari para penonton, dua hantu binatang, mataku tidak menipuku, kan? Mata Yantu terbuka lebar. Gu apa yang dia gunakan untuk mengeluarkan dua hantu binatang sekaligus? Ekspresi Zhu Bei berubah serius saat dia menatap tajam ke arah Fang Yuan. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, ayo. Tabrakan vertikal Gu. Ekspresi Fang Yuan tanpa emosi dan matanya seperti diwarnai oleh racun yang dalam. Dia menyerang ke arah Zhu Bei. Pada saat yang sama, hantu kuda dan babi hutan muncul di atas kepalanya. Kekuatan babi hutan meningkatkan kekuatan serangannya sementara kekuatan kuda meningkatkan kecepatannya secara instan, membuat kecepatan serangannya semakin cepat. Dengan pemberdayaan dua kekuatan, Fang Yuan tampaknya telah berubah menjadi babi hutan yang ganas yang menyerang dengan kecepatan kuda yang mengamuk, sosoknya dengan cepat membesar di mata Zhu Bei. Naga bepergian harimau melangkah Gu. Menghadapi serangan kuat Fang Yuan, Zhu Bei melompat bersama dengan teriakan naga dan raungan harimau. Kali ini, dia menghindar atas kemauannya sendiri dan melewati Fang Yuan. Kelemahan Gu dari tabrakan vertikal terungkap, ia hanya bisa menyerang dalam garis lurus, lawan dapat dengan mudah menentukan arah dan menghindar, menyebabkan serangan gagal. Zhu Bei telah mengambil inisiatif untuk menghindar. Ia selalu menyerang secara langsung dan jarang menghindar. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya ia menghindar tanpa menahan serangan. Fang Zheng mampu mengeluarkan dua hantu binatang pada saat yang sama sementara Zhu Bei yang biasa digunakan harus mengumpulkan kekuatan lagi. Menghindar adalah langkah yang masuk akal. Fang Zheng masih terlalu kurang pengalaman, meskipun ia memiliki cacing Gu berkualitas tinggi, pengalaman pertempurannya jauh lebih rendah daripada Zhu Bei. Serangan ini adalah upaya yang sia-sia. Penonton ini masih berkomentar ketika ada perubahan mendadak di panggung. Setelah Fang Yuan melewati Zhu Bei, ia tiba-tiba berhenti menggunakan Gu dengan upaya habis-habisan. Kedua hantu binatang itu menghilang, kekuatan serangannya segera berkurang saat ia menabrak pilar batu hitam. Saat pilar batu hitam itu runtuh, momentum Fang Yuan berhenti. Serangan horizontal Gu. Fang Yuan membalikkan tubuhnya dan menyerang secara horizontal, kedua lengannya menyerang dengan lurus. Dua hantu besar beruang coklat dan gajah putih tiba-tiba bangkit. Jaraknya terlalu dekat dan Zhu Bei tidak siap, serangan itu menghantamnya dengan keras dan membuat tubuhnya yang tinggi melayang. Orang yang baru saja menilai Fang Yuan sebagai terlalu tidak berpengalaman, terdiam. Mata banyak penonton berbinar. Serangan Fang Yuan tampak biasa saja, tetapi melibatkan banyak faktor dan merupakan gerakan yang sangat brilian. Upaya habis-habisan Gu dapat melepaskan kekuatan ofensif yang hebat saat diaktifkan, tetapi bisa juga dibatalkan. Pergantian konstan antara aktivasi dan pencabutan membuat Fang Yuan bergerak dengan lancar dengan fleksibilitas yang tinggi. Pada saat yang sama, ia menggunakan medan untuk menghentikan momentumnya. Zhu Bei dipukul oleh Fang Yuan, bukan karena ia tidak cerdas tetapi karena ia terbiasa dengan kekuatan kebiasaan dan pengalamannya yang berlimpah malah menciptakan titik buta dalam pikirannya. Fang Yuan menyerang lagi. Zhu Bei bangkit untuk melawan,
Tetapi dua hantu binatang Fang Yuan meledak seperti singa yang gila, raungan ganas itu bahkan membuat jantung para penonton berdebar-debar. Zhu Keibei menjadi karung pasir, tidak punya cara untuk membalas, ia menahan napas saat ia bertahan dengan putus asa. Ya Tuhan, Fang Zheng hanyalah tahap puncak peringkat 3 tetapi sebenarnya menekan Zhu Keibei. Pemandangan yang tak terbayangkan seperti itu benar-benar terjadi di depan mataku. Gu upaya habis-habisan bagaimanapun juga adalah Gu legendaris, ia kuat dan memiliki kegunaan yang luar biasa, bahkan Gu kekuatan kebiasaan peringkat 4 tidak dapat dibandingkan dengannya. Fang Zheng telah menyempurnakan penggunaan Gu upaya habis-habisan. Dia mungkin tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi bakat bertarung bawaannya cukup untuk menebus semua yang lain. Para penonton berteriak, "Bam!" Debu beterbangan, tubuh Zhu Keibei yang seperti menara seperti karung saat dia menghancurkan beberapa pilar batu hitam tebal. Batuk, dia kembali menyemburkan seteguk darah. Dia berjuang untuk bangun tetapi Fang Yuan sudah menyerangnya dan tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Dia menghentakkan kaki di tanah, hantu binatang buas kuda dan banteng hijau muncul pada saat yang sama. Zhu Keibei berguling-guling di tanah, menghindari serangan itu dalam keadaan menyedihkan. Kaki kanan Fang Yuan menghentak tanah dengan keras, suara tumpul bergema. Tanah dan batu terbelah dan beterbangan, seluruh panggung pertempuran tampak sedikit bergetar. Sebuah cekungan-cekung yang jelas muncul tepat di bawah kakinya. Tabrakan vertikal Gu. Fang Yuan menyerang, hantu beruang coklat dan gajah putih muncul secara bersamaan. Sialan, kali ini, Zhu Keibei tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangkat lengannya yang besar untuk melawan. Melolong, lolong, di belakangnya, dua hantu naga gajah tiba-tiba muncul dan terbang ke udara, hantu beruang coklat dan gajah putih Fang Yuan langsung memucat jika dibandingkan. Fang Yuan bertabrakan dengan kuat dengan Zhu Keibei hanya terdorong sedikit ke belakang, sementara Fang Yuan sendiri terlempar jauh. Dua hantu binatang buas dapat menekan satu kekuatan naga gajah. Namun, Fang Yuan akan kalah melawan dua kekuatan naga gajah. Akhirnya, dua kekuatan naga gajah muncul, Zhu Keibei mengembuskan napas keruh, dia terkejut dengan kekuatan Fang Yuan yang dahsyat. Hanya ketika dua kekuatan naga gajah muncul, dia baru bisa berdiri tegak. Gu kekuatan kebiasaan mungkin berada di peringkat 4, tetapi memang lebih rendah daripada Gu upaya habis-habisan. Zhu Keibei harus terus mengumpulkan dan meningkatkan kekuatannya dengan mengaktifkan Gu kekuatan kebiasaan, lalu memanggil hantu binatang buas. Namun, bahkan dia tidak tahu kapan itu akan muncul. Jika dia menyerang, dan satu kekuatan naga gajah muncul, dia harus mengumpulkan kekuatan lagi yang menyebabkan kekuatan tempurnya turun sementara. Kekuatan Zhu Keibei seperti kendi air dan Gu kekuatan kebiasaannya seperti ember, dia perlu mengambil air darinya setiap saat. Sebaliknya, Gu upaya habis-habisan adalah aliran dan dapat digunakan kapan saja, dapat dilepaskan kapan saja Fang Yuan menghendaki. Bahkan, jika Fang Yuan tidak ingin menggunakannya, dia bahkan dapat mematikannya. Dengan penggunaan yang fleksibel seperti itu, Fang Yuan bisa maju atau mundur, ia bisa menyerang atau menjauh dengan cepat. Jika aku yang menggunakan Gu dengan usaha keras, sayangnya, bahkan jika aku menang, Sang Yan Fei tidak akan mengizinkanku mengklaimnya. Zhu Keibei merasa menyesal. Ia memiliki kebebasan penuh saat menjadi Master Gu Iblis dan dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Dengan tunduk pada jalan yang benar, ia memperoleh keamanan dan stabilitas, memiliki cukup sumber daya, tetapi ia merasa tangan dan kakinya terikat saat melakukan sesuatu. Jika aku memilih Gu dengan usaha keras dan mengabaikan perintahnya, apa yang akan terjadi? Pikiran ini langsung sirna saat muncul. Jika ia benar-benar melakukannya, tidak diragukan lagi ia menyinggung Sang Yan Fei. Sang Yan Fei bukan hanya ahli tingkat 5, ia juga mengendalikan klan Sang. Jika Zhu Keibei tidak mematuhinya, bahkan jika ia melarikan diri, masa depannya tidak akan pernah damai. Tunggu sebentar, apa yang sedang kupikirkan, yang terpenting sekarang adalah mengalahkan Fang Zheng. Tatapan Zhu Keibei terkonsentrasi, mengaktifkan Gu langkah harimau perjalanan naga dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan menyemburkan darah dari serangan itu, tulang lengannya yang seperti besi retak. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, tetapi Fang Yuan malah menyeringai dan tertawa. Berusaha sekuat tenaga Gu, beruang coklat, gajah putih, dan banteng hijau, tiga hantu muncul bersamaan.
Bahkan Zhu Keibei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak, memperlihatkan ekspresi tercengang. Apa yang baru saja terjadi pada Fang Yuan, terjadi pada dirinya sendiri segera setelahnya. Zhu Keibei telah berpikir untuk mengambil kesempatan untuk menyerang dengan cepat dan telah mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi dia malah terlempar. Ada lubang besar di baju besi gading yang tebal dan kokoh di dadanya. Dia menyemburkan sejumlah besar darah dan menghancurkan pilar-pilar batu hitam sebelum ambruk di tanah, saat awan debu muncul. Zhu Keibei mengatupkan giginya saat dia buru-buru bangkit. 3 hantu binatang. Para penonton tercengang. Adegan itu sangat jelas. Fang Yuan menyerang dengan 3 hantu binatang. Bagaimana dia melakukannya? Banyak penonton saling memandang. Dia baru saja menyerang dengan 2 hantu binatang, tetapi sekarang ada 3, banyak yang tidak bisa berkata-kata. Tetapi lebih banyak orang sudah menebak, mungkinkah? Zhu Keibei menatap Fang Yuan lekat-lekat saat dia mengeluarkan sebuah nama dari giginya, Gu Kekuatan Pahit. Itu benar, itu adalah Gu Kekuatan Pahit. Gu Kekuatan Pahit adalah Gu tingkat 4 dan merupakan teman yang sempurna untuk Master Gu Jalur Kekuatan. Semakin banyak luka yang diderita oleh Gu Master, semakin besar rasa sakit yang dirasakannya, semakin banyak kekuatan yang dapat dikeluarkan. Tentu saja, ada batas kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Gu Master dan itu tergantung pada fondasi Gu Master. Fang Yuan memiliki 8 hantu kekuatan binatang, kekuatan yang dikandungnya seperti tong air besar. Gu All Out Effort seperti pipa bambu yang dapat dibuka dan ditutup sesuka hati dan dapat terus-menerus menyedot air dari tong. Saat ini, saat Fang Yuan menderita luka dan menggunakan Gu Bitter Strength, seolah-olah banyak lubang muncul di tong air. Gu All Out Effort menambahkan pipa bambu ke semua lubang ini dan membiarkan Fang Yuan menggunakannya sesuai keinginannya. Hanya dengan Gu All Out Effort, Fang Yuan hanya memiliki 1 pipa bambu untuk menyedot air dan dengan demikian hanya dapat menggunakan 1 hantu binatang. Namun sekarang, di bawah pengaruh luka-lukanya dan Gu Bitter Strength, itu seperti menambahkan 2 saluran baru ke tong air. Jadi, ketika Fang Yuan menggunakan Gu All Out Effort sekarang, dia dapat secara bersamaan menggunakan 3 hantu binatang. Dia punya Gu Kekuatan Pahit. Bukankah Sang Yazi membeli Gu ini di pelelangan? Apakah Gu Kekuatan Pahit ini milik Sang Yazi? Yantu menebak jawabannya. Matanya menyipit dan ekspresinya sangat serius. Jika kekuatan pahit di tangan Fang Zeng bukan milik Sang Yazi, maka dia pasti mempermainkan Sang Yazi di pelelangan. Tapi jika Gu Kekuatan Pahit ini adalah yang dibeli Sang Yazi, maka situasinya mengerikan. Sang Yazi telah digulingkan dari jabatan tuan mudanya belum lama ini karena pembukuan palsu dengan Fang Zeng. Mungkin Gu Kekuatan Pahit ini adalah buah dari kemenangan Fang Zeng. Anak ini tidak sederhana. Saudara Zhu, kamu harus berhati-hati. Yantu tidak bisa tidak khawatir tentang situasi Zhu Keibei. Zhu Keibei hanya merasakan kepahitan di mulutnya. Pertama, Gu yang berusaha sekuat tenaga, sekarang Gu yang kuat dan pahit, kedua Gu ini adalah apa yang dia, Zhu Keibei, dambakan setiap hari dan telah mencarinya dengan pahit tanpa hasil. Namun, Fang Yuan yang masih sangat muda memegang kedua Gu, keberuntungan seperti itu membuat senior ini menjadi hijau karena iri. Dengan Gu yang kuat dan pahit, semakin berat luka yang diderita Fang Yuan, semakin banyak lubang yang akan ada di tong airnya dan dia juga akan menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, setiap kali Zhu Keibei menimbulkan kerusakan, dia malah akan meningkatkan kekuatan pertempuran Fang Yuan. Itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Daya tahan mentalnya juga terpukul, tidak ingin bertarung dengan Fang Yuan lagi. Semakin banyak Fang Yuan bertarung, semakin kuat dia, semakin berat luka yang dideritanya, semakin tinggi kekuatannya. Yang terpenting adalah dia memiliki 8 hantu binatang, jika semuanya meledak bersamaan, bahkan jika 3 naga gajah Zhu Keibei muncul bersamaan, itu akan sia-sia. Yang lebih menurunkan moral Zhu Keibei adalah dia tahu Fang Yuan memiliki Gu yang mengandalkan diri sendiri. Efek penyembuhan Gu yang mengandalkan diri sendiri sangat kuat terhadap Fang Yuan. Fang Yuan disembuhkan sambil menderita luka-luka, mempertahankan kekuatannya pada tingkat yang mengerikan. Gu yang berusaha sekuat tenaga, Gu yang kuat dan mengandalkan diri sendiri, ketiganya membentuk kombinasi yang erat, menciptakan fondasi yang aman dan kokoh. Mencapai langkah ini, set Gu yang direncanakan Fang Yuan sebelumnya telah mencapai keberhasilan awal, membentuk kerangka. Efeknya luar biasa dan bahkan Zhu Keibei peringkat 4 menderita karena kombinasi ini.
Fang Yuan telah berada di kota Klansang selama lebih dari 2 tahun sekarang, telah mencapai sesuatu yang tidak akan dapat dikumpulkan oleh sebagian besar Master Gu bahkan setelah menghabiskan sebagian besar hidup mereka. Bahkan seorang veteran seperti Zhu Keibei merasa cemburu dan bermata hijau, bahkan jika Fang Zheng memiliki Gu kekuatan pahit, kekuatan yang dapat dilepaskannya paling banyak 8 hantu binatang. Gu kekuatan pahit tidak dapat meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Pemimpin klan Sang memerintahkanku untuk tidak mengambil Gu kekuatan habis-habisan, aku hanya dapat memilih Gu kekuatan pahit ini. Mata Zhu Keibei berbinar saat memikirkan hal ini. Baik itu Gu kekuatan habis-habisan atau Gu kekuatan pahit, keduanya sangat menarik bagi Master Gu jalur kekuatan. Aku masih belum kalah. Aku berada di tahap awal peringkat 4, aku lebih unggul dalam hal esensi purba, dan aku juga memiliki jurus pamungkasku. Zhu Keibei memiliki banyak pengalaman dan mampu menertibkan pikirannya yang tidak teratur setelah merenung sebentar. Dia menjadi bersemangat dan moralnya yang rendah bangkit. Keduanya mulai bertukar jurus lagi. Pertarungan itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai intens, putus asa lebih cocok. Keduanya meninju dan menendang satu demi satu, menyerang dan bertahan. Baju zirah gading Zhu Keibei terus-menerus rusak dan sambil memperbaiki dirinya sendiri. Dari waktu ke waktu, dia akan menyemburkan seteguk darah. Fang Yuan juga tidak jauh lebih baik, dia menahan Gu yang mengandalkan diri sendiri yang menyebabkan seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan darah terus mengalir keluar. Tulang-tulangnya retak dan rasa sakit yang tak berujung terus menyerang pikirannya seperti gelombang pasang. Semakin berat luka yang dideritanya, semakin kuat dia. Tidak lama kemudian, dia bisa mengeluarkan 5 hantu binatang. Zhu Keibei jatuh ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dan hampir tertekan ke keadaan di mana dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami di panggung pertempuran. Bahkan Yantu hanya setara dengannya. Junior, kamu terlalu sombong. Zhu Keibei dengan marah mengayunkan lengannya. 3 naga gajah. Dia tiba-tiba meledak, saat hantu naga gajah yang sangat besar muncul di belakangnya. Fang Yuan terlempar. 3 naga gajah dapat menekan 5 hantu binatang. Lengan Fang Yuan terpelintir karena serangan itu, mereka benar-benar retak. Lengan kirinya bahkan terlipat menjadi sudut siku-siku dan tulang-tulang yang retak terlihat dengan darah segar mengalir turun. Fang Yuan menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit saat mengaktifkan Gu kemandirian. Cedera seperti itu sudah memengaruhi kemampuan tempurnya dan dia harus menyembuhkannya. Dia pertama-tama menyembuhkan lengan kanannya sebelum memutar lengan kirinya kembali ke keadaan semula, dengan paksa menyatukan bagian-bagian yang patah saat dia mengaktifkan Gu kemandirian. Tulang-tulang yang patah mulai tumbuh lagi dan menyatu. Kemudian menjadi potongan-potongan daging dan akhirnya kulit. Selama proses penyembuhan, Fang Yuan terus-menerus menghindari serangan Zhu Keibei menggunakan Gu serangan horizontal dan Gu tabrakan vertikal, melawan Zhu Keibei dengan melakukan 3 tugas sekaligus. Ketika dia menyerang dengan ganas dengan kekuatan yang mendominasi. Namun ketika dia menghindar, gayanya benar-benar berbeda, dia tenang dan tidak panik menghadapi bahaya, seperti ikan loah yang licin. Dia menggunakan medan hutan batu hitam semaksimal mungkin, jadi meskipun Gu langkah harimau dan perjalanan naga Zhu Keibei lebih cepat dari Fang Yuan, dia tidak dapat menangkap Fang Yuan. Setelah penyembuhan selesai, Fang Yuan berbalik dan mulai menyerang lagi. Waktu berlalu, situasi pertempuran menjadi lebih putus asa. Hantu Fang Yuan secara bertahap meningkat dari 5 menjadi 6 lalu 7 hingga menjadi 8 hantu. Di awal pertempuran, ada penonton yang berkomentar dan berteriak dari waktu ke waktu. Tetapi seiring berjalannya pertandingan, penonton menjadi sunyi. Kekuatan mengerikan Fang Yuan dan Zhu Keibei membuat hati mereka terasa dingin dan tercengang. Terlalu mengerikan, kekuatan seperti itu, orang hanya bisa membayangkan betapa makmurnya jalur kekuatan kuno itu. Jika itu aku pasti sudah berubah menjadi pasta daging tidak peduli siapapun yang kulawan di antara mereka. Para penonton terdiam tetapi bahkan lebih diam-diam merasa kagum terhadap semangat pantang menyerah Fang Yuan dan Zhu Keibei. Keduanya adalah pejuang baja sejati. Tidak seorang pun meramalkan hasil seperti itu. Fang Yuan kuat dan setelah dia mengeluarkan 8 hantu, dia menekan Zhu Keibei sebagian besar waktu. Namun, Zhu Keibei tidak lemah, Gu penyembuhannya juga cukup luar biasa. Kombinasi Gu isi perut naga, Gu langkah harimau perjalanan naga,
dan Gu Naga Gajah membentuk resonansi tanda Dao karena fragmen hukum mereka yang serupa. Ini sangat meningkatkan kemungkinan mengeluarkan hantu naga gajahnya. Keringat terbentuk di tangan Sang Xin Qi yang terkepal. Kerutan Wei yang semakin dalam dan berubah menjadi simpul. Dia bisa melihat Fang Yuan mulai kelelahan. Bahkan tubuh besi Fang Yuan tidak dapat menahan pelepasan kekuatan 8 hantu binatang. Keringat membasahi tubuhnya seperti hujan dan otot-ototnya sudah terasa sakit dan mati rasa. Ada bahaya lain yang bahkan lebih besar. Mampu memanggil 8 hantu secara bersamaan menandakan luka-lukanya sangat parah dan dia dalam bahaya. Fang Yuan berjalan di atas kawat baja. Jika dia terkena 3 hantu naga gajah milik Zhu Kaibei, dia mungkin mati karena serangan itu. Dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Ini adalah pertempuran yang ekstrim. Dari awal hingga sekarang, sudah lebih dari 2 jam. Pertandingan itu perlahan mencapai klimaks. Keduanya telah mencapai batas mereka, serangan mereka jelas mulai melambat. Namun, pertandingan itu malah menjadi lebih mendebarkan dan bahkan ekspresi Bai Ningbing tampak serius. Seluruh adegan itu hening, semua penonton berkonsentrasi pada pertandingan. Zhu Kaibei akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mungkin bisa menyerang dengan kekuatan 3 naga gajah, tetapi itu semua tergantung pada keberuntungan dan tidak ada jaminan. Terkadang, hantu-hantu itu keluar pada waktu yang salah dan Fang Yuan akan dengan mudah menghindarinya atau menahannya. Mengapa esensi purbanya belum habis? Bahkan Gu Master jalur kekuatan peringkat 4 Zhu Kaibei tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa pada tahap ini. Namun, Fang Yuan, seorang Gu Master peringkat 3, sebenarnya tampak memiliki esensi purba yang melimpah dan sangat energi. Mungkinkah dia benar-benar memiliki teratai harta karun esensi surgawi? Zhu Kaibei tidak dapat menahan diri untuk mengingat surat rahasia yang dikirim oleh Sang Yan Fei. Jika Fang Zheng benar-benar memilikinya, keberuntungannya terlalu menantang surga. Zhu Kaibei menggertakkan giginya, keunggulan yang diharapkan dalam esensi purba tidak ada, menyebabkan semangat juangnya menurun. Namun kenyataannya, Fang Yuan tidak hanya memiliki harta karun esensi surgawi, tetapi juga Gu tengkorak darah dan cacing minuman keras 4 rasa. Jika Zhu Kaibei tahu ini, ekspresinya pasti akan spektakuler. Aku tidak boleh kalah. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus pamungkasku. Zhu Kaibei membuat keputusannya. Gu langkah harimau naga. Dia tiba-tiba mundur dan gerakan yang tidak biasa ini segera menarik perhatian Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak dapat menangkapnya. Gu langkah harimau naga sangat cepat, jauh melampaui Gu serangan horizontal dan Gu tabrakan vertikal. Bahkan dengan mempertimbangkan medan ini, tidak menguntungkan untuk mengejarnya. Hampir seketika, semua penonton menatap Zhu Kaibei, banyak yang menyadari sesuatu. Ini buruk, ekspresi Wei yang tiba-tiba berubah pada adegan ini dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ada apa? Sang Xin Qi segera menatapnya. Zhu Kaibei akan menggunakan jurus pamungkasnya. Pertandingan ini akhirnya mencapai klimaks. Suara Wei yang dalam dan keringat menetes dari dahinya. Dia sangat gugup saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, gerakan mematikan Zhu Kaibei memiliki kekurangan. Jika Fang Zheng dapat memahami kekurangan ini, dia bisa meraih kemenangan. Jika tidak, saya khawatir Zhu Kaibei akan menjadi pemenangnya. Wei yang baru saja selesai berbicara, ketika terjadi perubahan di panggung. Gu hati Jin, Gu tubuh Jin, Gu pikiran Jin. 3 Gu tingkat 4 diaktifkan secara bersamaan. Tubuh, hati, dan pikiran bersatu, hakikat, ki, dan ruh menyatu. Fisik Zhu Kaibei tiba-tiba membesar 3 kali lipat, aura putih muncul di sekujur tubuhnya seolah menandakan turunnya dewa. Bersamaan dengan itu, kehadirannya yang mendominasi meningkat pesat. Ini adalah jurus pamungkasnya, transformasi Jin. Jurus ini meningkatkan kekuatan Gu Master hingga 3 kali lipat dan bahkan energi mentalnya meningkat 3 kali lipat. Gu Master menghabiskan energi mental mereka untuk mengendalikan cacing Gu. Jika mereka menggunakannya secara berlebihan, pikiran mereka akan terasa lamban. Namun, energi mental Zhu Kaibei meningkat sekarang dan dia menjadi energi lagi. Pada saat yang sama, kekuatannya meningkat 3 kali lipat, kekuatan 3 naga gajah menjadi kekuatan 9 naga gajah. Begitu 9 hantu naga gajah meledak, 8 hantu binatang buas akan hancur dan Fang Yuan pasti akan kalah. Zhu Kaibei mencapai kondisi terkuatnya. Namun, tepat pada saat ini,
baju besi gading yang menutupi seluruh tubuhnya pecah karena ukurannya. Banyak gu defensif tidak dapat diregangkan dengan pengguna dan baju besi gading adalah salah satunya. Saat ini, dia benar-benar tidak berdaya. Saat terkuatnya juga merupakan saat terlemahnya. Cepat, raih kesempatan tunggal ini untuk menang. Mata Wei yang melebar saat dia bergumam dengan tangan terkepal. Di sudut lain ruangan, mata Bai Ningbing juga tiba-tiba menjadi cerah. Seolah mendengar saran Wei Yang, Fang Yuan mengambil posisi menyerang, tetapi tiba-tiba gerakannya terhenti. Ekspresi gembira dan senang yang baru saja muncul di wajah Wei Yang membeku. Serang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jantungnya berdebar cepat. Sayangnya, penghalang di sekitar panggung mengisolasi suara, para penonton di dekatnya melemparkan pandangan aneh padanya. Fang Yuan tidak bergerak tetapi mengamati dengan tenang. Baju zirah gading yang rusak mulai tumbuh, baju zirah baru menutupi seluruh tubuh Zhu Bei dengan erat. Peluang Fang Yuan untuk menang semakin berkurang dan menjadi tidak jelas. Wei yang menghentakkan kakinya dengan cemas tetapi tidak ada gunanya. Dia mengangkat kepalanya dan menghela napas panjang, Fang Zheng kalah, dia kehilangan satu-satunya kesempatannya. Fang Yuan tidak menyerang dan itu cukup mengejutkan bagi Zhu Bei. Dia menduga Fang Yuan akan menyerangnya, dan telah membuat persiapan untuk itu, tetapi Fang Yuan, bagaimanapun, tidak melakukan upaya seperti itu. Sungguh disayangkan, karena, tadi, dia telah mengaktifkan Qi Gu yang keras. Qi Gu yang keras berubah menjadi bola udara tak berbentuk yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia tampak seperti tidak memiliki pertahanan, tetapi sebenarnya pertahanannya sangat ketat dan kokoh seperti batu besar. Dia telah menutupi kelemahan terbesarnya dengan Qi Gu yang keras. Jika Fang Yuan telah menyerang, dia yakin akan menghadapi serangan frontal Zhu Bei dan kemungkinan besar akan kalah. Namun, Fang Yuan tidak bergerak. Zhu Bei bahkan telah memperlambat kecepatan generasi baju besi gading untuk memikat Fang Yuan, tetapi dia tidak bergerak dan diam-diam menonton seperti penonton. Apakah dia mendeteksinya? Tidak mungkin. Gu Qi keras tidak berwujud. Aku baru saja mendapatkannya dan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Karena kamu tidak menyerang, maka biarkan aku yang bergerak. Sinar terang meledak dan bersinar di mata Zhu Bei. Transformasi Jin adalah gerakan mematikan yang dibuat dari penggunaan 3 Gu peringkat 4, apakah itu esensi purba emas kuningnya atau energi mental, keduanya menurun dengan cepat. Kekuatan fisik dan energi mental keduanya meningkat 3 kali lipat. Tetapi pada saat yang sama, konsumsinya juga meningkat 3 kali lipat. Transformasi Jin Zhu Bei tidak dapat dipertahankan lama. Langkah harimau perjalanan naga, Zhu Bei menyerang Fang Yuan. Serangan horizontal, tabrakan vertikal. Fang Yuan mundur dan menghindari serangan itu. Zhu Bei bingung. Fang Yuan mengubah gayanya dan tiba-tiba mundur, apakah itu untuk mengulur waktu? Tidak ada gunanya. Tubuhku 3 kali lebih besar sekarang dan setiap langkah yang kuambil 3 kali lebih jauh. Dengan Gu langkah harimau dan perjalanan naga, kecepatanku bahkan lebih cepat. Zhu Bei mendengus dalam hati. Tidak ada gunanya bahkan jika Fang Yuan menggunakan medan hutan batu hitam. Sekarang, hampir semua pilar batu hitam hancur. Selain itu, transformasi Jin dapat menghancurkan semua yang ada di jalannya. Bagi Zhu Bei saat ini, medannya datar seperti Panekuk bab 320, merobek langit. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Melihat Fang Yuan akan ditangkap, hati Sang Xin Chi menegang. Fang Yuan mengalami luka parah, jika dia terkena kekuatan 9 naga gajah Zhu Bei, itu berarti kematian. Saat ini, Zhu Bei adalah yang tertindas. Jika Fang Yuan terjebak dalam pertempuran jarak dekat, situasinya akan mengerikan. Namun sayangnya, kecepatan gerak Fang Yuan kalah dari Zhu Bei. Satu-satunya jalan keluar adalah jika dia memiliki serangan jarak jauh yang kuat untuk menahan Zhu Bei. Fang Zheng, kau kalah. Zhu Bei melangkah lebar dan mendekat, dia tahu Fang Yuan memiliki gubulan darah, tetapi serangan yang lemah seperti itu tidak dapat menghentikannya. Serangan jarak jauh biasa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bahkan di seluruh tahap pertempuran, hanya pembunuh naga kembar laut api Yantu yang dapat menghentikan serangan transformasi jinnya. Fang Zheng akan kalah. Pada akhirnya, Zhu Bei adalah pemenang pertempuran ini. Pengalaman masih menjadi faktor penentu. Orang-orang berdiskusi di luar panggung, situasinya sekarang sangat jelas.
Wei yang mendesah dalam-dalam. Sang Xinchi memejamkan matanya karena kesakitan. Bahkan tatapan Bai Ningbing meredup. Hehehe, Yantu tertawa kecil, begitu Fang Yuan kalah, misi Sang Yan Fei akan selesai. Kecuali, Fang Yuan memiliki serangan jarak jauh yang kuat yang dapat menghentikan kemajuan Zhu Kaibei. Tapi, Master Gu jalur kekuatan sebagian besar adalah petarung jarak dekat, mereka hanya memiliki sedikit atau tidak ada metode jarak jauh. Sebagian besar adalah teknik situasional. Ini adalah kelemahan umum Master Gu jalur kekuatan akhir-akhir ini, kelemahan yang mudah dieksploitasi. Yantu dan Zhu Kaibei memiliki banyak pertempuran yang intens, sebagian dari pertempuran mereka bergantung pada Yantu yang menggunakan serangan jarak jauh untuk membatasi Zhu Kaibei, lalu menang dengan selisih yang sangat kecil. Semua situasi lain di mana Yantu gagal membatasi Zhu Kaibei mengakibatkan kekalahan setelah dia mendekat. Jarak dekat, jarak jauh, itulah inti dari pertempuran melawan Master Gu jalur kekuatan, sebenarnya, itu adalah faktor penentu dalam pertempuran. Sudah berakhir, Zhu Kaibei sudah sangat dekat dengan Fang Yuan, sementara banyak orang mendesah. Namun, pada saat ini, bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum tipis. Matanya yang gelap dan menakutkan memancarkan tatapan dingin, saatnya telah tiba. 8 hantu langsung muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia mengaktifkan cacing gunya, dan menunjuk dengan jarinya. Esensi purba perak salju di celahnya turun drastis, lebih dari 40% dikeluarkan dalam sekejap. Beberapa perubahan mistis telah terjadi, hantu binatang yang awalnya terwujud dari tanda Dao, telah menjadi lebih padat, berubah dari hampa menjadi nyata. Dari hantu berongga, mereka menjadi hantu padat. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, ular piton hitam, dengan raungan keras, mereka turun dari langit, menyerbu ke arah Zhu Kaibei. Pada saat ini, semua orang tercengang. Perubahan telah terjadi begitu cepat, Zhu Kaibei hampir bisa melihat Fang Yuan kalah di bawah kekuatan tinjunya. Namun pada saat berikutnya, 8 hantu itu menyerbu ke arahnya, dari segala arah, mengelilinginya. Babi hutan menyerbu, beruang coklat memukul, buaya menggigit, banteng hijau menyerang dengan tanduknya, kuda menghentakkan kaki, kura-kura batu ditekan, gajah putih menyerang dengan gadingnya, dan ular piton hitam melingkar. Bam, bam, bam. Lolongan, lolongan, lolongan. Boom, boom, boom. 8 hantu binatang itu menjadi hiruk-pikuk, menyerang Zhu Kaibei dengan ganas. Asap mengepul dan batu beterbangan, Zhu Kaibei dipukul oleh 8 hantu besar sambil dikepung di tengah. Diserang dari segala arah, tubuh raksasa Zhu Kaibei yang 3 kali lebih besar dari ukuran aslinya, berubah menjadi karung tinju raksasa. Baju zirah gadingnya tidak dapat menahannya lagi, hancur saat pecahan-pecahan putih beterbangan, di area yang tidak hancur, retakan muncul. Banyak orang menatap pemandangan ini dengan kaget, membuka mata dan mulut mereka lebar-lebar, tak bisa berkata apa-apa. Ada hampir 1000 Gu Master yang menyaksikan ini, namun tak seorang pun mengatakan sepatah kata pun, saat mereka mengamati 8 hantu ganas yang menelan Zhu Kaibei. Sesaat kemudian, 8 hantu itu kembali kosong, saat mereka menghilang tanpa jejak. Asap menghilang, dan Zhu Kaibei setengah berlutut di tanah, memeluk kepalanya sambil bernapas dengan kasar. Akhirnya berakhir, dia perlahan menurunkan lengannya, menatap Fang Yuan. Fang Yuan memegang 2 batu purba, memulihkan esensi purbanya sebanyak yang dia bisa. Dia memiliki bakat tingkat A dan teratai harta karun esensi surgawi, sekarang dia mengerjakan banyak tugas, menyerap esensi dari kedua batu purba, esensi purbanya telah pulih hingga 70%. Melihat ini, mata Zhu Kaibei berkedut. Dia mengendurkan giginya yang terkatup rapat, memuntahkan darah dan pecahan gigi yang patah. Rasa sakit yang hebat menyerangnya dari seluruh bagian tubuhnya, membuatnya merasa pusing saat telinganya berdengung. Dia benar-benar dicambuk dengan sangat keras. Jika aku tidak mengaktifkan Gu baju besi gading dengan putus asa, aku mungkin sudah pingsan, Zhu Kaibei merasakan. Sedikit ketakutan, tetapi karena dia melakukan ini, dia tidak memiliki banyak esensi purba emas kuning yang tersisa. Dia tidak menyangka perubahan kejadian ini, ketika dia berpikir untuk menggunakan Gu langkah harimau perjalanan naga untuk mundur, sudah terlambat. 8 hantu binatang mengelilinginya dan mencegahnya melarikan diri. Zhu Kaibei menilai, ada lebih dari 10 area di tubuhnya yang tulangnya patah. Dengan luka seperti itu,
dia hanya bisa memilih untuk menyembuhkan area yang penting, karena esensi purbanya hampir habis. Dia juga memiliki batu purba, tetapi dia tidak dapat menyerap esensi alami selama pertempuran. Fang Yuan tidak akan memberinya kesempatan. Untuk melakukannya, dia membutuhkan kesempatan yang bagus. Seperti sebelumnya, ketika Zhu Keibei dipukuli sampai tidak berdaya, Fang Yuan memiliki waktu luang untuk menggunakan batu purbanya. Meski begitu, Fang Yuan mengambil risiko. Dia melakukan dua tugas sekaligus, menyerap esensi dari batu purbanya sambil mengendalikan hantu binatangnya. Kendalinya terhadap Gu-nya menurun selama periode itu. Apa yang kulihat sebelumnya, tidak dapat dipercaya, hantu binatang berubah menjadi penyerang yang kuat. Sejak kapan Master Gu jalur kekuatan menjadi begitu kuat? Mereka memiliki serangan yang begitu kuat. Setelah beberapa saat, para penonton akhirnya bereaksi, bertanya dengan kaget. Di luar panggung pertempuran, kekacauan terjadi lagi. Sang Xinchi menatap dengan mata terbelalak, terkejut dan gembira, cahaya terang bersinar di matanya. Anak baik, Wei yang meninju tinjunya, berteriak dengan gembira. Meskipun Bai Ningbing diam, matanya bersinar dengan cahaya biru yang menakutkan. Mampu mengubah hantu binatang berongga menjadi sosok padat. Cacinggu seperti itu, mungkinkah? Ekspresi Yantu serius, saat dia memikirkan Gu yang diinginkan Zhu Keibei sejak lama, dan terus-menerus memberitahunya. Apa yang kamu gunakan sebelumnya, apakah itu, kekuatan Qi Gu? Zhu Keibei perlahan berdiri, suaranya serak karena sedikit kepahitan bisa terdengar. Dia tidak menyerang, dan Fang Yuan senang tentang itu saat dia menyerap esensi alami, berkata, kamu menebak dengan benar, itu adalah kekuatan Qi Gu. Zhu Keibei terdiam sebentar sebelum menunjukkan ekspresi rumit, mengandung rasa iri, cemburu, ketidakberdayaan, dan kepahitan. Kekuatan Qi Gu, kekuatan Qi Gu, hehe. Dia mendesah sambil mengangkat kepalanya. Cacing Gu jalur kekuatan kuno hampir punah. Setiap kali berita tentang mereka muncul, Zhu Keibei akan sangat tertarik. Dia telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan merasakan kekuatan Qi Gu dari Fang Yuan muda ini. Hantu binatang adalah jejak dao besar, hampa dan tidak berwujud, mereka tidak dapat menyerang secara langsung. Namun, begitu seorang Master Gu memiliki Qi Gu kekuatan, Master Gu dapat mengaktifkannya dan menciptakan Qi kekuatan yang tidak berwujud. Hantu binatang meninggalkan tubuh Fang Yuan, dan menempel pada Qi kekuatan, memperoleh kemampuan untuk menyerang secara langsung. Setelah Qi itu lenyap, hantu binatang akan kehilangan inangnya, dan menghilang, kembali ke tubuh Fang Yuan. Kekuatan Qi Gu milik Fang Yuan adalah hasil dari penyempurnaan pintu tertutupnya. Bahan utama untuk menciptakan kekuatan Qi Gu adalah Gu atmosfer tingkat 4. Ketika Fang Yuan melihatnya di pelelangan, ia langsung punya ide untuk membelinya. Gu atmosfer, kekuatan Qi Gu, keduanya adalah Gu jalur Qi. Hukum di dalamnya serupa, jadi, keduanya dapat diubah menjadi satu sama lain menggunakan penyempurnaan. Resep konversi ini sangat rumit. Menggunakan lebih dari 20 bahan, untuk melakukan penyempurnaan terbalik, ada lebih dari 30 langkah dalam hal ini. Panas dan waktu harus dikontrol dengan tepat, dan tidak boleh ada kesalahan. Namun, tingkat keberhasilannya tidak rendah, lebih dari 80%. Kekuatan Qi Gu hanyalah Gu tingkat 3. Fang Yuan menghabiskan banyak hari dan malam, tinggal di ruang rahasia tanpa istirahat, menggunakan pengalamannya yang kaya dan sikap tenangnya untuk berhasil menyempurnakan kekuatan Qi Gu. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya setelah 200 tahun resep ini menjadi populer di kalangan ahli resep, dan dikenal publik. Adapun saat ini, ahli resep yang menciptakan ini bahkan belum lahir. Tentu saja tidak ada yang tahu tentang itu. Tidak perlu dilanjutkan, aku menyerah. Mengetahui bahwa Fang Yuan memiliki kekuatan Qi Gu, Zhu Keibei kehilangan keinginannya untuk bertarung, menyerah. Dengan Gu ini, Fang Yuan memiliki metode serangan jarak jauh yang kuat. Jarak dekat, jarak jauh, menjadi sangat kuat di keduanya. Ini adalah jalan kekuatan kuno yang sebenarnya. Zhu Keibei tidak bisa lagi mendekati Fang Yuan, bahkan jika dia menggunakan transformasi jin. Sebaliknya, Fang Yuan punya banyak cara untuk menghabisinya. Serangan 8 hantu, Zhu Keibei tidak ingin mengalaminya lagi. Tentu saja, Zhu Keibei tahu kelemahan kekuatan Qi Gu dengan sangat jelas. Itu menghabiskan banyak esensi purba, 5% esensi purba perak salju diperlukan untuk menampung satu hantu binatang.
8 hantu binatang akan berjumlah 40%. Bahkan dalam kondisi puncak Fang Yuan, memiliki 90% esensi purba, dia hanya bisa menggunakan gerakan ini 2 kali. Dan ini hanya dalam teori. Dalam pertarungan sungguhan, Fang Yuan perlu menggunakan Gu gerakannya, Gu pertahanan, Gu usaha habis-habisan, dan yang lainnya. Esensi purbanya akan dikeluarkan dengan lebih banyak cara, dan jumlah kali dia bisa menggunakan 8 hantu hanya akan 1 kali. Gerakan seperti itu tidak dapat digunakan dengan mudah, karena konsumsinya yang besar. Jika tidak membuahkan hasil, Master Gu akan melemahkan dirinya sendiri. Jadi, Fang Yuan menyerahkannya sampai akhir. Setelah Zhu Keibei menggunakan transformasi jin, dia menenangkan pikirannya. Sikap seperti itu ditangkap oleh Fang Yuan, sehingga dia berhasil melukainya dengan parah. Ketika Gu Master bertarung, mereka menggunakan cacing Gu, tetapi orang itu sendiri tetap menjadi kuncinya. Begitu seseorang menunjukkan kekurangan, itu akan menjadi celah terbesar. Pada saat ini, Gu Master yang menjadi tuan rumah muncul dan mengumumkan hasilnya. Zhu Keibei mengaku kalah. Banyak orang tidak dapat menerima ini. Fang Zheng benar-benar melesat menembus langit. Dunia berubah, dunia berubah. Zhu Keibei disebut separuh langit dari panggung pertempuran, tetapi sekarang, langit ini tidak dapat menahan Fang Yuan lagi. Setelah pertempuran ini, reputasi Fang Yuan melesat menembus langit.